Tiba-tiba, Jie Tian meremas formula ajaibnya, dan formasi tersembunyi muncul. Namun formasi tersembunyi ini hanya mencakup belasan orang yang hadir. Kecuali Ling Mouzi, beberapa orang yang tersisa juga merupakan makhluk yang kuat dan penting. Mengenai hal ini, Ling Mouzi dan yang lainnya tidak berkata apa-apa, melainkan menunggu dengan tenang. Mereka tahu bahwa Jie Tian ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Jie Tian memandang Ling Mouzi, Tuan Penatua tingkat Sein, Anda harus mengetahui formasi yang telah didirikan oleh Rumah Suci Alam ketujuh kita di sini, kan? Tuan Jie Tian, apa yang Anda maksud? Ling Mouzi tidak yakin, jadi dia diam-diam bertanya. Menyegel formasi, kata Jie Tian. Aku tahu. Ling Miao mengangguk. Apakah kamu berhak membukanya? Jie Tian bertanya. Aku memang punya hak ini, tapi... Ling Mu ragu-ragu. Apakah kamu takut gagal? Jie Tian bertanya. Tuan muda Jie Tian, Chu Feng memang seseorang yang harus ditangkap di Istana Suci Tujuh Alam. Hanya saja, formasi penyegelan di sini juga merupakan tindakan pencegahan. Sekarang Chu Feng telah dia memiliki medali emas untuk kekebalan dari kematian, dan bagaimanapun juga, itu adalah metode pembentukan sekte alam bela diri leluhur. Saya khawatir formasi penyegelan Istana Suci Alam ketujuh saya tidak akan berguna baginya. Jika formasi ini sia-sia, maka, mengenai penjelasan Ling Mouzi, Jie Tian tersenyum. Dalam analisis terakhir, saya masih takut gagal. Tetapi sebagai penatua tingkat suci, dapat dimengerti bahwa Anda memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan. Mengapa tidak, biarkan saya memutuskan masalah ini. Saat Jie Tian berbicara, sebuah token muncul di tangan. Melihat tanda itu, belum lagi Ling Mu, ekspresi semua tetua yang hadir berubah. Mereka semua tahu apa yang diwakili oleh token ini. Token ini digunakan untuk mengaktifkan formasi blokade yang menutupi reruntuhan ini. Selain itu, tanda Jie Tian juga memiliki ukiran kata kepala istana di atasnya. Jelas sekali, ini diberikan kepadanya oleh Jie Tianran. Membuka formasi ini adalah keputusanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan bertanggung jawab. Setelah mengatakan ini, Jie Tian langsung mengaktifkan tokennya. Gemuruh. Saat berikutnya, tanah bergetar hebat. Getaran ini menarik perhatian semua orang di dalam dan di luar reruntuhan, tetapi kecuali Jie Tian dan lainnya, yang lain tidak tahu apa yang terjadi. Karena selain getaran itu, yang disebut formasi blokade tidak menunjukkan apa-apa. Kecuali token di tangan Jie Tian. Tokennya yang digunakan untuk mengaktifkan formasi kini telah merilis formasi kecil. Formasi itu adalah sebuah peta, dan area tengah dari formasi tersebut adalah kota reruntuhan utama di mana mereka berada. Namun peta formasi ini tidak hanya mencakup reruntuhan ini. Selain reruntuhan, luasnya juga sangat luas. Tetapi pada saat ini, Jie Tian memeras formula ajaib dan membuka mata formasi, lalu dia mengintegrasikan kekuatan darah ke dalam mata formasi. Peta formasi sebenarnya mulai berkembang. Mungkinkah itu? Melihat pemandangan ini, bahkan Ling Miao pun sangat terkejut. Dia bisa melihat bahwa Jie Tian menggunakan kekuatan darahnya untuk memperluas cakupan area formasi blokade. Jangan khawatir, kakekku sudah mengubah formasi ini. Garis keturunanku bisa dikendalikan. Ketika semua orang terkejut, Jie Tian menjelaskan. Namun kecepatan ekspansi ini terlalu cepat. Meskipun Jie Tian adalah pemilik garis keturunan raja, dia tetaplah seorang spiritualis dunia berjubah dewa, jadi mereka masih sangat khawatir. Karena mereka tahu kalau formasi blokade ini sangat ampuh. Khawatir Jie Tian tidak tahan. Faktanya, wajah Jie Tian menjadi semakin jelek. Namun dia bertahan, dan tak lama kemudian, area yang dicakup oleh peta formasi yang muncul di telapak tangannya telah meluas hingga mencakup seluruh dunia. Saat ini,
Jie Tian muntah. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tetapi ketika rasa muntahnya berhenti, gumpalan darah akhirnya keluar dari sudut mulutnya. Tapi sepertinya itulah akhir dari semuanya. Tuan Jie Tian, apakah kamu baik-baik saja? Ling Mouzi dan yang lainnya sangat khawatir. Tidak masalah. Jie Tian menyeka darah dari sudut mulutnya, dia jelas terluka karena mengaktifkan formasi blokade, tapi dia tampak bangga. Karena inilah hasil yang dia inginkan. Dia tahu betul betapa hebatnya memperluas cakupan area formasi blokade hingga mencakup seluruh dunia. Tidak hanya para tetua ini akan kagum, tetapi ketika tersiar kabar tentang hal ini, bahkan kakeknya pun akan memujinya. Kalah dari Chu Feng membuat wajahnya kusam. Namun jika Chu Feng pada akhirnya bisa ditangkap, Chu Feng bahkan bisa ditangkap olehnya setelah menerobos reruntuhan. Ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya tidak percaya bahwa medali emas bebas kematian dapat memungkinkan dia melarikan diri dari reruntuhan ini, dan juga memungkinkan dia untuk melarikan diri dari dunia ini. Pada saat ini, Jie Tian memegang formasi di tangan kanannya, dan tangan kirinya menyentuh luka yang ditinggalkan Chu Feng. Setetes darah ternoda. Melihat setetes darah itu, mata semua tetua yang hadir menjadi cerah. Mereka tahu bahwa itu bukan darah biasa, ada formasi di dalam darah yang menghalangi nafas. Itu aura Chu Feng. Jie Tian menjatuhkan setetes darah ini ke dalam formasi, dan segera sebuah titik kecil muncul di peta formasi di tangan Jie Tian. Titik kecil itu ada di dalam reruntuhan ini, dan terus menembus lebih dalam. Dia memang masuk. Melihat ini, Ling Mouzi dan yang lainnya secara alami tahu bahwa sosok ini adalah Chu Feng. Karena Chu Feng ini memiliki bakat untuk menguraikan reruntuhan, saya harap dia bisa berhasil, kata Jie Tian. Jadi Tuan Jie Tian, Anda melakukannya dengan sengaja sebelumnya. Ling Mouzi bertanya. Itu benar, aku khawatir dia akan melarikan diri begitu saja. Hanya jika dia tetap tinggal, kita akan memiliki kesempatan. Jie Tian membenarkan jawaban Ling Mouzi. Jie Tian berbicara kepada Chu Feng seperti itu sebelumnya, mungkin sengaja membuat marah Chu Feng. Dia hanya ingin menggunakan Chu Feng untuk memecahkan reruntuhan ini. Tuan muda Jie Tian, jika itu masalahnya, lebih baik gunakan segala cara, kata Ling Mouzi. Selain formasi blokade ini, Istana Suci Alam Ketujuh kita juga telah mengerahkan cara lain di sini. Tanya Jie Tian. Iya, setelah Ling Mou mengangguk, kata-kata berikut mulai disampaikan secara diam-diam. Oh. Setelah mendengarkan transmisi rahasia Ling Mouzi, Jie Tian mengangguk puas, menarik. Mungkin ini tepat untuk Chu Feng. Aktifkan. Ini juga saatnya bagi Chu Feng untuk melihat 7 alam kita. Kalau tidak, dia benar-benar berpikir Istana Suci Alam Ketujuh kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jie Tian terkekeh, sombong dan dingin, dan pada saat yang sama masih ada kemarahan di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah setelah dikalahkan oleh Chu Feng di depan umum? Oleh karena itu, hasil akhir dari kehancuran ini pasti sesuai dengan keinginannya. Dia harus menjadi pemenang utama. Jika tidak, jika masalah ini terungkap, reputasinya akan diinjak-injak sepenuhnya oleh Chu Feng.